Faqala Abu Musa al-haqqu maqala wa hakadha yakunu insabu talibil haqqi. Nah, udah itu. Jadi artinya bahwa dalam masalah kebenaran itu dari manapun datangnya, kalau itu benar harus bisa diterima. Walau zukira, dan jika disebutkan apa mithlu hadza, seperti ini, seperti tegurannya siapa namanya Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa al-As'ari. Ibnu Mas'ud anak muda negur kepada Abu Musa al-As'ari, atau ada orang kampung menegur Sayyidina Ali, atau ada seorang perempuan yang menegur sahabat Umar Ibnu Khattab di atas. Seandainya itu terjadi al-ana, waktu sekarang, li'aqalli faqihin, pada paling sedikitnya ahli fikih, la'an karahu, sungguh mengingkari siapa aqalli faqihin atau faqihin tadi, hu kepada dzat, wastab'adahu, dan menganggap jauh siapa faqihin hu kepada dzat. Kalau orang sekarang, katanya kalau orang sekarang, ahli fikih sekarang, kalau ada orang yang membenarkan, maka dia akan menganggap pokoknya pendapatnya itu yang paling benar, ya, pendapatnya yang paling benar, menganggap pendapatnya orang lain itu, yes. Apalagi kalau levelnya dalam tanda kutip itu, maka bisa jadi orang akan mempertahankan mati-matian, berapologi lah. Waqala, dan berkata, waqala, dan berkata siapa faqihin tadi itu, apa itu, la yuhtaju, tidak dibutuhkan apa ila ayyuqala, sekiranya dikatakan apa ashabul haqqi, bukan asoba al-haqqa, asoba menepati siapa seorang al-haqqa, pada kebenaran. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian, asoba al-haqqa itu maklumun, maklum, likulli ahadin, bagi setiap orang. Fangzur, maka lihatlah, ila munadziri zamanika, pada orang yang ahli diskusinya zaman kita sekarang, al yauma, hari ini. Kaifa yaswaddu, bagaimana menghitam, apa wajhu ahadim, wajah salah satu dari munadziri zamanika tadi, idza tadhaha, ketika menjadi jelas apa al-haqqu, kebenaran, ala lisani khosmihi, atas lisan musuhnya munadzir. Wa kaifa yahjalu, dan bagaimana merasa malu siapa ahad bihi, dengan al-haq. Artinya kalau pendapat kok ternyata pendapat temannya itu yang, atau lawan bicaranya itu yang benar, orang itu merasa malu. Mengapa? Kalau orang sekarang, karena tujuannya itu debat hanya untuk mengalahkan, karena tujuan debat itu untuk menjatuhkan orang, bukan untuk mencari kebenaran. Makanya kemudian kalau dulu biasa kayak tadi ceritakan, sahabat Umar ditegur orang perempuan ketika lagi pidato, tidak masalah.
Sayyidina Ali ditegur, disalahkan oleh seseorang, tidak masalah. Abu Musa al-Asy'ari ditegur oleh Ibnu Mas'ud, tidak masalah. Nah, tapi kalau orang sekarang umpamanya, wah, maka akan memerah kalau sekarang kira-kira. Wajahnya menghitam, artinya dia jadinya marah luar biasa. Wa kaifa yajtahidu, dan bagaimana dia akan bersungguh-sungguh fi mujahadatihi, di dalam usahanya orang munazir bi aqsa qudratihi, dengan puncak kemampuannya. Dia akan berargumentasi macam-macam lah, yang sampai-sampai tidak masuk akal barang. Pokoknya jangan sampai kalah dalam perdebatan. Karena tujuannya debat bukan mencari kebenaran, hanya untuk mencari kemenangan dan hanya untuk mengalahkan lawan. Karena ya tadi, lawan bicara itu dianggap sebagai musuh, bukan dianggap sebagai orang yang sama-sama penolong yang sedang mencari kebenaran. Nah, itu masalahnya. Wa kaifa yadhum, dan bagaimana akan mencela siapa ahad, ngeman kepada orang afhamahu, yang mengalahkan siapa man hu kepada ahad tula umri, sepanjang umurnya. Dan dia akan marah sepanjang umur itu. Dia kalau ingat itu mesti akan, wah, dia telah menjatuhkan saya di depan umum lah kan, dalam diskusi. Tsumma la yastahi, kemudian tidak malu siapa ahad min tasbihi nafsihi, dengan menyerupakan dirinya ahad bi sahabati, dengan sahabat radhiyallahu anhu, fi ta'awunihim, di dalam tolong menolongnya sahabat, ala nadhri, atas berpendapat fil haqqi, di dalam kebenaran. Nah, sedangkan dia mengatakan, ya kita ini kayak para sahabat dulu lah ketika diskusi lah gitu. Padahal sahabat tidak begitu. As-sabi'u, adapun yang nomor 7 itu al-layamna, sekiranya tidak mencegah siapa munazir, orang yang mu'inahu, pada orang yang menolong munazir, fin nadhri, di dalam berpendapat, berpandangan, tidak menghalangi minal intiqali, dari berpindah min dalilin, dari satu dalil ila dalilin, kepada dalil yang lain. Oh, udah bisa, kamu jangan, tadi kan argumentasinya begitu, kok sekarang dalilnya pindah. Nah, jadi mestinya ya tidak begitu. Wa min iskalin, dan dari masalah ila iskalin, kepada masalah yang lain. Fakadha, demikianlah tadi itu artinya la yamna'u mu'inahu fin nadhri ila akhirih. Kanat ada munadharatus salafi, diskusinya ulama-ulama salaf. Wa takhruju, dan wa yakhruju, dan keluar min kalamihi, dari ucapannya munazir, jami'u daqaiqil jadali, yaitu seluruh lembut-lembutnya perdebatan, al-mubtada'ati, yang dibikin-bikin, fima, di dalam perkara, lahu, untuk memenangkan dia, wa alaihi, dan mengalahkan mu'inahu. Jadi kalau orang sekarang itu pokoknya dia itu berargumentasi dengan berbagai cara supaya tadi mengalahkan lawan bicara, karena tujuannya ya tadi, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya hanya untuk memenangkan perdebatan.
Ya akhirnya tidak ada ujungnya. Coba umpamanya ada di YouTube itu perdebatan umpamanya antara siapa namanya itu Idrus Romli sama orang Wahabi Firanda, ada. Atau yang biasa umum debat-debat biasa itu ILC itu. Wah itu debat kan tidak ada ujungnya, itu apa ujungnya itu? Ujungnya hanya permusuhan saja. Ya. Ujungnya hanya permusuhan saja. Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuannya hanya untuk mengalahkan saja. Ya, gitu. Makanya ya yang ngotot berapologi, ya. Orang itu akan berapologi, pokoknya supaya menang. Nah, supaya menang. Ya ini akhir zaman. Kakolihi seperti ucapannya Munadzir, hada adapun ini kalam itu layal zamuni, tidak lazim nih kepadaku apa zikru menyebutkan za. Wahada adapun ini kaul itu yunakidu menyalahi apa za kalam maka pada ucapanmu al awwala yang pertama. Oh ini kan berbeda dengan ucapanmu yang pertama. Fala yuqbalu maka tidak diterima apa hadza min kadarimu. Jadi itu yang terjadi perdebatan sekarang ini. Padahal fa innar ruju'a maka sesungguhnya kembali ilal haqqi kepada kebenaran itu munaqidun membatalkan lil batili kepada kebatalan. Nah, jadi umpamanya orang suatu saat pendapatnya A, kemudian sekarang pendapatnya B. Bisa jadi karena orang ini telah menemukan kebenaran yang berbeda daripada yang pertama. Makanya dulu terkenal kan kalau kita di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika di Irak. Qaul jadid pendapatnya Imam Syafi'i ketika di Mesir. Nah, itu kalau orang yang tidak paham atau orang yang punya hati jelek, kira-kira benar Imam Syafi'i itu pelin-pelan. Nah, kira-kira gitu. Kemarin pendapat begitu, kok sekarang pendapatnya begini. Nah, kalau orang sekarang kan kira-kira begitu. Jadi memang beda sumbernya itu sebenarnya di dalam hatinya, sumbernya itu di dalam hatinya. Kalau hatinya itu sehat, hatinya waras gitu, maka menerima sesuatu mesti dengan kebaikan. Tapi kalau hatinya udah sakit, hatinya itu udah nggak bener, kebenaran apapun akan ditolak. Dan melihat sesuatu tidak akan pernah objektif. Isinya negatif tok, kan gitu. Sama orang kadung benci kepada pemerintah, tidak ada benernya pemerintah itu, tidak ada bener, salah terus, ya, salah terus, tidak ada benernya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh kritik, silakan kritik, barang memang harus dikritik, ya. Memang harus diawasi, harus ada kontrol. Tapi tidak kemudian menutup mata kalau bahwa itu benar ya harus diapresiasi. Gitu loh, orang itu objektif namanya. Memang kekuasaan itu harus dikontrol. Tapi kan kita bisa membedakan mana bahasa ngontrol, ngawasi dengan bahasa nyinyir, itu kan kita tahu. Bahasanya lambe turah sama lambe doweh itu kan ya beda. Wajibu dan wajib apa qabuluhu menerima hak. Jadi kembali kepada kebenaran itu artinya membatalkan kebatilan. Wajibu dan wajib apa qabuluhu menerima kebenaran itu. Wa anta adapun kamu itu tarol melihat siapa kamu anna jami'al majalisi
pada sesungguhnya seluruh majelis-majelis itu tanqadi, berakhir apa jami'al majalis fil mudafaati, di dalam tolak-tolakan, saling menolak gitu, wal mujadalati, dan saling berdebat. Jadi yang banyak itu, mayoritas itu yang tadi itu, pokoknya bagaimana bisa menjatuhkan. Hatta yaqisa, sehingga mengkiaskan siapa al-mustadil, orang yang membuat dalil, ala aslin, atas asal. Asal itu artinya dalil, bi'illatin, dengan ilat, dengan alasan itu, dengan apa namanya ilat. Yazunnuha, yang menyangka siapa mustadil ha kepada ilat. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada mustadil, apa ma adapun apa ad-dalilu, itu ad-dalil, dalil ala annal hukma, atas sesungguhnya hukum fil asli, di dalam asal itu mu'allalun, diillati bihadil illati, dengan illat ini, dengan alasan ini. Fayaqulu, maka berkata siapa mustadil, hadza ma dhahara, ini adalah apa namanya hukum itu, ma perkara dhahara, yang tanpa apa mali bagiku, ya ini adalah pendapatku. Fa in dhahara, maka jika tampak laka bagimu apa ma perkara wa, yang adapun ma itu awdahu, lebih jelas, minhu, daripada hukum, wa aula, dan yang lebih utama, ya fadhkurhu, maka sebutkan hu kepada apa namanya ma tadi itu. Kata anzura, sehingga melihat siapa aku fi, di dalam ma. Fayusirru, maka menetapi siapa al-mu'taridu, orang yang melawan, dia akan tetap melawan. Wayaqulu, dan mengatakan siapa mu'tarid fihi, di dalam ma tadi itu, fi dalam ma'anin, ada beberapa makna, siwa ma, selain perkara zakar tahu, yang telah menyebutkan siapa kamu pada. Wah, itu lo maknanya banyak. Nah, makanya pokoknya itu, kalau jadinya orang tidak mencari kebenaran, tapi yang dicari adalah kemenangan. Makanya kalau kita lihat ILC itu kan kayak ngeri itu. Ada satu orang itu yang ikut aja, di materi apa saja ikut. Ya, hukum ikut, masalah sosial ikut, masalah politik ikut, masalah agama, masalah haji ikut. Padahal dia nggak Islam. Pokoknya dicari orang yang pintar ngomong, gitu saja. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kadang-kadang lihat begitu itu nambah-nambah dosa. Nah, saya termasuk orang yang jarang lihat televisi itu, udah hampir jarang banget, tidak mesti seminggu sekali. Karena ya macam-macam begitu. Waqad arafaha, apa wa'araftuha, ya, waqad araftuha, dan aku mengetahui ha kepada man, tapi wala azkuruhu, aku tahu tapi aku nggak akan menyebutkan, katanya itu. Wala azkuru, dan aku tidak menyebutkan ha kepada ma'an, id la yalzamuni dzikruha, karena tidak harus nih kepadaku apa dzikruha, menyebutkan ma'an tadi. Ini kan orang begini kan, saya tahu tapi nggak saya sebutkan. Ini kan bisa jadi orang ini tahu betulan, atau bisa jadi
Enggak tahu kan gitu lagi. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-mustadillu, orang yang mengambil dalil, alaika ay ilzam alaika, apa itu? Irodama, pada bermaksud kepada sesuatu, tadda'ihi, yang mengaku siapa kamu kepada ma wara'a hadza, pada dibaliknya ini, dibaliknya hukum itu, dibaliknya ma tadi. Wa yusirru, dan menetapi siapa al-mu'taridu, orang yang melawan, ala annau, bahwasanya itu layal zamuni, layal zamuhu, tidak harus, tidak wajib apa zikruhu, hu kepada mana saya tadi, kepada muqtarid tadi itu, wa yatwakha, dan disengaja apa majalisul munadharati, majlis-majlis munadharah bihadzal jinsi, dengan model jenis ini, minas su'ali, dari pertanyaan, wa amsalihi, dan semisal soal, wala ya'rifu, dan tidak mengetahui siapa hadzal miskinu, orang miskin ini, artinya orang yang melawan tadi itu, orang yang tidak punya dalil sebetulnya itu, anna qaulahu, bahwasanya sesungguhnya ucapannya hadzal miskin tadi, ini a'rifu, aku tahu, tapi wala azkuru, aku tahu tapi aku nggak mau nyebutkan. Idla yalzamuni, karena tidak wajib bagiku menyebutkan itu, katanya gitu. Lah, ucapan seperti itu kadzibun, adalah bohong, ala syar'i, atas syariat. Jadi kalau ada dalam diskusi orang bilang saya tahu tapi saya tidak perlu saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan. Lah terus apa fungsinya debat? Nah, orang seperti itu dianggap bohong. Fa innahu, maka sesungguhnya hadzal miskin itu, inkana, jika ada siapa hadzal miskin itu, la ya'rifu, tidak mengetahui siapa hadzal miskin maknau, pada maknanya ma tadda'ihi, wa inna ma yadda'ihi, bahwasanya dia itu mengaku-ngaku kepada maknau tadi. Lihat jiza, supaya lemah siapa khosmuhu, musuhnya hadzal miskin tadi itu. Fawa, maka adapun hadzal miskin itu fasikun, orang yang fasik, kadzabun, yang pendusta, aso, yang durhaka siapa hadzal miskin, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dalam diskusi, saya tahu tapi saya tidak harus sebutkan. Ya, ini rahasia saya, ini katakan saya tahu. Lalu bagaimana mencari kebenaran kalau dia tahu kemudian? Lah, bisa jadi orang begini ini, ya tadi bisa jadi tidak tahu, ya, bisa jadi tidak tahu. Tapi karena berapologi kemudian mengatakan dia tahu tapi tidak mau menyebutkan. Lah, oleh syariat begini dianggap sebagai tindakan kebohongan. Jadi fasikun, bahwa dianggap fasik, fasikun kadzabun, tukang bohong, asallaha. Tidak hanya itu, wa ta'arrada, dan menghadapi siapa hadzal miskin tadi, li sukhtihi, pada murkanya Allah, bidakwahu, dengan pengakuannya hadzal miskin, makrifatan, pada makrifat, dia ngakunya ngerti. Wa, yang ada pun hadzal miskin itu khalin, sepi, anha, dari makrifat, padahal dia itu tidak punya, tidak ngerti. Orang tidak ngerti ngaku ngerti. Ya.
Lah, wa in kana shadiqan, seandainya dia itu betul-betul ngerti, jika ada si hadzal miskin itu shadiqan benar, artinya dia ngerti. Faqad fasaqa, maka dia fasik. Bi ikhfa'ihi, dengan menyembunyikan, menyamarkan kebenaran tadi itu. Bi ikhfa'ihi, dengan menyamarkannya. Hadal miskin ma, pada perkara arafahu, yang mengetahui siapa hadal miskin hu, kepada ma, nyatanya min amri syar'i, dari perkara syariat. Jadi dia ini ngaku tahu, kalau tidak menyebutkan dia adalah fasik, pembohong. Kalau dia tidak tahu kemudian ngaku tahu. Yang kedua, kalau seandainya dia tahu tapi tidak mau mengungkapkan, dia juga fasik karena menyamarkan kebenaran. Nah, gitu. Waqad sa'alahu, dan sungguh telah bertanya hu, kepada hadzal miskin atau kepada muqtarid tadi itu. Siapa akhuhu, saudaranya hadzal miskin atau muqtarid tadi, al muslimu, yang Islam. Liyafhamahu, supaya memahami siapa akhuhu al muslim hu, kepada ma. Wa yanzura, dan melihat siapa al muslim tadi fihi, di dalamnya. Fa in kana, maka jika ada apa ma itu qawi, yang kuat, roja'a, maka akan kembali siapa akhuhu al muslim ilai, kepada ma. Wa in kana, jika ada, maksudnya ini kalau temannya kan enggak, kalau kamu punya pendapat yang argumentatif, yang kuat, itu coba sebutkan. Kalau itu kan maksudnya, kalau apa yang kamu sampaikan itu benar, ya kita akan ikut. Tapi wa in kana, jika ada apa itu dhaifan, lemah, kalau pendapatmu ternyata lemah. Kayak umpamanya orang punya dalil, saya punya dalil, dalilnya adalah Al-Qur'an, dalilnya adalah hadis. Loh, iya memang Qur'annya bener, hadisnya bener, tapi apakah penerapannya itu bener? Nah, itu kan masalah tersendiri. Umpamanya kayak yang tadi, yang masalah nyampainya doa dari orang hidup kepada orang mati. Nah, orang ini, saya punya dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam Al-Quran itu jelas, nasnya jelas, wa an laisa lil insani illa ma sa'. Wah, itu kan mantap sekali. Qurannya memang benar, tapi menerapkan itu salah. Jadi orang hafal dalil itu belum tentu bisa menerapkan dalil. Ya banyak lah. Sekarang mamanya orang hafal Quran 30 juz, bahkan kalau ada lebih dilebihi. Artinya orang itu hafal, tapi kalau tidak bisa menggunakan, kan berarti dia hanya punya gaman, punya apa namanya, punya senjata, tapi tidak bisa digunakan, tidak bisa makainya. Contohnya saya lah, saya ini kan beli pisau mahal itu untuk nyembelih kurban itu ya. Ada teman Jakarta itu nawari apa namanya pisau ini bagus itu, udah datang, akhirnya saya beli lah, tapi tidak pernah saya pakai karena saya tidak berani menyembelihnya. Nah, sama dengan itu. Jadi mendasarkan kepada nas itu, nasnya bisa jadi benar, tetapi apakah nas itu cocok untuk kasus itu? Nah gitu.
dan lain sebagainya. Banyak lah dalil-dalil yang lain, dalil-dalil yang lain. Wa in kana jika ada pama itu dhaifan lemah adhar, maka akan menampakkan siapa muslim lahu kepada muqtarid atau pada miskin tadi itu dzuffahu pada lemahnya. Nah, nanti kalau itu disampaikan kan akan tahu, oh hadisnya memang sahih, tapi cara menerapkannya yang tidak pas. Ayat Qur'annya benar, tapi cara penerapannya yang belum pas. Nah, gitu. Wa akhrajahu, dan mengeluarkan siapa orang hu kepada ma andzul matil, atau hu kepada muqtarid atau miskin tadi, andzul matil jahli, dari gelapnya kebodohan, ila nuril ilmi, kepada terangnya ilmu. Jadi diskusinya dalam rangka itu, jadi dalam rangka untuk menemukan. Jadi sama beberapa orang berpendapat, oh pendapatnya begini, mana yang pendapatnya paling baik, paling benar dan sebagainya, paling memungkinkan. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan itu maujud. Anna idharama, sesungguhnya menampakkan sesuatu, ulima yang diketahui apa ma min ulumiddini, dari ilmu-ilmu agama, ba'da su'ali, setelah ditanyakan anhu dari ma, itu wajibun, wajib, lazimun, yang tetap. Artinya kalau ada orang yang tahu masalah hukum, kemudian ada orang yang tanya, maka orang itu wajib menjawabnya. Kalau dia tahu loh ya. Kalau dia ragu jangan. Umpamanya ada orang bertanya, bagaimana kalau suami istri bersentuhan kulit? Orang ini tahu, kalau dalam mazhab Syafi'i ya jelas batal, karena istri itu bukan mahram. Karena istri bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Lah istri itu boleh dinikahi. Maksudnya dinikahi oleh suaminya itu. Makanya ada orang itu memperbaharui nikah, tajdidun nikah. Ya. Artinya orang itu tidak cerai, tidak, hanya kemudian pingin memperbarui nikah. Boleh. Memang istri itu bukan mahram. Nah, istri bukan mahram. Nah, jadi kalau orang yang tahu ditanya, ada orang yang pingin tahu tanya, ya wajib untuk menjawabnya. Tapi kalau yang masih ragu-ragu ya jangan jawab. Kalau ragu-ragu jangan jawab. Famakna qaulihi, maka adapun maknanya, ucapannya muqtarid tadi, layal zamuni, yaitu lafaz layal zamuni. Ai fi syar'i, di dalam syarat. Itu al-jadalu,
adalah debatan alladzi ibtada'nahu, yang abda'nahu, yang menganggap bid'ah siapa kitahu kepada alladzi bi hukmi tasyafhi, dengan hukum yang menyenangkan hati, yang disahwati maksudnya yang disenangi, warughbati, dan yang disenangi, fi tariqil ikhtiyali, di dalam cara merekayasa, wal musaraati, dan pertentangan bil kalami, dengan alam, yaitu ya la yalzamu tadi. Jadi yang dimaksud dengan ucapan la yalzamuni itu tidak wajib bagi saya untuk, nah, itu hanya sekedar apologi lah maksudnya itu. Jadi apologi dari seseorang itu. Wa illa, jika tidak al-jadalu alladzi abda'nahu, bahwa maka adapun apa namanya qauluhu la yalzamuni, itu lazimun, pasti tetap bisyar'i, dengan syarat. Fa innahu, maka sesungguhnya muqtarid, orang yang melawan itu, bimtinaihi, dengan mencegahnya muqtarid anil zikri, dari menyebutkan, itu imma kadzibun, ada kalanya dia bohong, wa imma fasikun, dan ada kalanya dia fasik. Jadi dua orang, kalau katanya ngakunya tahu tapi kemudian tidak mau menyebutkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah pengakuannya itu bohong, asal mestinya tidak tahu, ngakunya tahu. Yang kedua adalah fasik jadinya. Karena apa? Karena menyimpan kebenaran. Dia ini tahu perkara yang benar, ada orang yang menanyakan, padahal mestinya wajib. Kalau kita tahu kebenaran, ada orang yang bertanya, maka orang itu wajib untuk menjawabnya. Kalau orang tidak mau menjawab, maka jatuhnya fasik. Nah, jatuhnya fasik. Fatafakhas, maka telitilah kamu, atau perhatikanlah, an musyawarati sahabati, dari permusyawaratan atau diskusinya, musyawarahnya para sahabat, wa mufawadati salafi, dan dialognya ulama-ulama salaf radhiyallahu anhum. Hal sami'ta, adakah mendengar siapa kamu, fiha, di dalam musyawarati sahabah wa mufawadati salaf, ma, pada perkara yudahi, yang menyerupai apa, mahadzal jinsa, model ini. Jadi kalau sekarang itu kita melihat perdebatan kayak model ILC atau kayak model debat-debat, kan itu ada di YouTube, itu debat antara Sunni Wahabi, ada Sunni Syiah. Nah, jadi akhirnya sudah tidak ada titik temunya. Yang satu tetap ya seperti ini, yang satu tetap seperti ini. Tidak ada titik temu, karena bukan mencari kebenaran, karena untuk mencari kemenangan atau ingin menjatuhkan lawan, kan gitu aja sebetulnya. Nah, makanya para sahabat dulu tidak begitu. Kalau merasa bahwa pendapatnya itu kurang kuat, kemudian ada orang yang berpendapat kuat, ya ngikut. Nah, ngikut. Bukan ngotot kita, kamu itu siapa? Bukan begitu.
Wahal muni'a, adakah dicegah siapa ahadun seseorang minal intiqali dari pindah min dalilin dari satu dalil ila dalilin kepada dalil yang lain? Apakah ada larangan orang dari pindah dari satu dalil kepada dalil yang lain? Oh, dalil ini ternyata yang saya pakai kemarin kurang cocok, sekarang yang cocok adalah dalil ini. Ya tidak apa-apa, boleh saja. Wa min kiasin ila asarin, atau dari kias kemudian kepada asar. Asar itu adalah dawuhnya sahabat. Wa min khabarin ila ayatin, atau dari khabar, dari hadis ila ayatin kepada ayat. Padahal bal jami'u munadharatihim, tetapi seluruh, bahkan seluruh diskusi-diskusinya munadhirin itu min hadzal jinsi, dari jenis ini. Idkanu, karena ada siapa mereka munadhirin itu yazkuruna, menyebutkan siapa munadhirin kullama pada setiap salah bal jami'u munadharatihim, tetapi adapun seluruh diskusinya sahabat tadi ya, sahabat atau ulama salaf itu min hadzal jinsi, dari jenis ini, artinya dari jenis yang model mencari kebenaran tadi itu. Karena apa? Idkadu, karena ada siapa sahabat itu yazkuruna, menyebutkan siapa sahabat atau salaf kullama pada setiap perkara yukhtaru, yang dikerentekkan atau yang muncul di dalam hatinya itu, lahum, bagi mereka. Kama yukhtaru, sebagaimana dikerentakkan, dimunculkan di dalam hati apa. Wakanu, dan ada siapa sahabat itu yang guruna, berangan-angan atau berpendapat siapa sahabat fihi, di dalam ma tadi itu. Nah, jadi aturan yang ke-8 ya, aturan yang ke-8 tadi bahwa orang ketika diskusi tidak bisa menghalang-halangi orang untuk berpindah pendapat ya, berpindah pendapat atau berpindah dalil dari satu dalil ke dalil yang lain. Nah, as-saminu, adapun yang nomor 8 itu ayyunadhira, hendaklah berdiskusi siapa munadhir, man, pada orang yutawaqqa'u, yang diharapkan apa al-istifadatu, yaitu mendapatkan faidah minu, dari man, miman, dari orang gua yang ada benar itu mustaghilun, yang sibuk, orang yang sibuk bil ilmi, dengan ilmu. Jadi hendaklah diskusi itu dengan orang yang kira-kira dapat manfaat kita ini. Debat kadang-kadang tidak ada manfaatnya, malah berantem aja, apalagi kalau di media sosial. Waduh, isinya udah akhirnya kebun binatang yang luar. Nggak ketemu titik, karena udah sulit. Wal ghalibu, adapun umumnya itu annahum, sesungguhnya munadhirin itu yakhtarizuna, menjaga, menjauhi siapa munadhirin min munadharatil fuhuli, dari diskusi dengan para tokoh pemuka-pemuka, wal akabiri, dan ulama-ulama besar. Khaufan, karena khawatir, min zuhuril haqqi, dari tampaknya kebenaran, an ala alsinatihim, atas mulut-mulutnya fuhul wal akabir. Jadi debat kalau dengan orang yang mampu itu tidak berani, karena jelas, wah ini jelas kalah ini. Jadi cari debat yang kira-kira menang.
Fayarghabuna maka senang siapa munadhirin fiman di dalam orang, artinya diskusi dengan orang dunahum yang ada di bawahnya munadhirin, artinya yang levelnya itu di bawahnya ada anak SMA diskusi atau debatnya musuhnya mahasiswa, wah udah kalah, udah nggak usah nyari yang musuhnya SMP saja biar menang. Nah, tomaan karena berharap fi tarwijil batili di dalam memasarkan, memasarkan kebatilan alaihim kepada dunahum tadi itu, karena supaya pendapatnya dia ini dipakai. Kalau kita berdiskusi sama orang yang profesor doktor menguasai masalah, kita tidak menguasai masalah, ya kita kan bisa jadi ya hanya mendengarkan saja. Nah, tapi kalau kita diskusi dengan anak SD, SMP itu kan, maka pendapat kita itu akan jadi kita ini dalam rangka memasarkan, menyampaikan pendapat kita supaya dipakai. Wa wara'a hadhihi, dan dibalik ini semua, jadi dibalik beberapa syarat yang tadi di atas yang sampai 8 itu, syurutun masih ada beberapa syarat, daqiqatun yang lembut, katsiratun yang banyak. Sebenarnya masih banyak syarat munadharah itu, syarat berdiskusi itu banyak. Walakin fi hadhihi syuruti ats-tsamaniyati, tetapi itu di dalam syarat-syarat yang 8 ini, ma ada perkara yahdika yang menunjukkan apa maka kepadamu, ilaman kepada orang, yunaziru yang berdiskusi siapa man lillahi karena Allah, waman dan orang yunaziru yang berdiskusi siapa man liillatin karena sebab, karena sesuatu. Artinya sebetulnya dari 8 itu kita sudah tahu ini orang debat dalam rangka mencari kebenaran karena Allah, atau orang itu berdebat karena hanya untuk menang-menangan, karena ingin menjatuhkan saja. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, bil jumlati secara global, annaman pada sesungguhnya orang la yunaziru yang tidak berdiskusi, tidak berdebat siapa man asyaitona pada setan, wawa khalih utawi setan, adapun setan itu mustaulin adalah yang menguasai ala qalbi atas hatinya man, wawa dan setan itu ada aduin adalah paling musuh-musuhnya musuh, ya paling musuhnya musuh, lahu bagi man. Wala yazalu, dan selalu siapa man itu yad'u, ya siapa setan itu yad'uhu, mengajak siapa setan kepada man ilaha lagi, kepada merusak man. Tsumma yastaghilu, kemudian sibuk siapa man bi munadharati ghairihi, dengan munadharah, membantah, berdebat kepada selainnya fil masaili, di dalam beberapa masalah, allati al mujtahidu, yang mana seorang mujtahid fiha di dalam masail itu musibun, benar, melakukan kebenaran, au musahimun, atau membantu lil musibi, pada orang yang benar, fil ajri, di dalam pahalanya. Jadi sebetulnya berdiskusi yang benar dia orang yang betul-betul lillahi ta'ala mencari kebenaran, orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah, orang yang levelnya kayak mujtahid itu ketika ijtihad maka dia dapat pahala. Atau membantu mujtahid atau membantu orang lain untuk
supaya benar. Bahwa maka adapun man itu dhahikatun adalah lelucon atau ketawaan, menertawakan li syaitani pada syaitan. Wa ibratun dan merupakan pelajaran lil mukhlisina bagi orang-orang yang ikhlas. Walidzalika karena demikian dhahikatun tadi syamata menggembira siapa syaitan bihi dengan munazir lima pada perkara ghammasahu yang menenggelamkan siapa syaitan kepada munazir fihi di dalam yaitu menenggelamkan apa? Dari min dzulumatil afati, dari gelap-gelapnya bahaya, allati nu'addiduha yang menghitung, yang menganggap siapa kita pada afat, wa nadhkuru dan yang akan menyebutkan siapa kita tafasilaha pada rinciannya afat. Fanas'alu maka memohon siapa aku Allah kepada Allah husnal auni pada baiknya pertolongan, wa taufiqi dan baiknya pertolongan.